PB ini orang-orang yang nebeng-nebeng aja, kerjanya mau menghina-hina aja, nyenggol-nyenggol, tapi yang dibesarin balasan senggol kita, ya. PB mau reunian lagi dan mau masuk seperti dulu lagi, makanya kita laporin. Pencemaran nama baik, ngejek-ngejek kerjanya, ya. Orang kalau dilaporin ngejek-ngejek itu dia. Nggak usah pasal-pasal yang tajam. Yang penting lu sekolah lagi, sekolah yang baik-baik aja. Mungkin Jangan zaman di bawah setahun aja lah. Pokoknya biar bando gua juga diejek sama dia. Ya ini bando ini bukan gara-gara gua perempuan, gara-gara rambut gua keren, biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gua pakai bando. Saya secara pribadi sudah melaporkan FA. Secara resmi kita sudah laporkan, yang mana sebelum FA melaporkan saya. Di mana kami melaporkan pada tanggal 6 November 2024. Artinya kami lebih dahulu melaporkan FA. FA melaporkan saya dengan dugaan pasal 315 yang ancaman hukumannya tadi 4 bulan 2 minggu. Sementara saya melaporkan FA untuk pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang RKUHP, yaitu Undang-Undang ITE ya. Kita bicara tentang ITE ya, pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ini dia IP-nya. Ada rasa khawatir tuh, aduh gue udah dilaporin lagi sama Pablo, kan begitu kan? Gue dilaporin lagi, gue setidaknya ada pembelaan sedikit lah gitu. Jadi bukan gue yang membela diri, tapi saat ini FA sedang membela diri. Dia sedang membela diri karena kekhawatiran dia sudah saya laporkan. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa, Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando, itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai bando ya. Tolong harus pintar. Di tengah perseteruannya dengan Densu dan Pablo Benua, Farhad juga mengirim pesan kepada Novi untuk segera mengembalikan uang donasi Agus sebesar kurang lebih 1,3 miliar yang kini berada di rekening yayasan milik Novi. Farhad juga menginformasikan jika pihaknya sudah menyediakan 2 kamar khusus di rumah Wawa untuk Novi dan Gary jika mereka ingin mengawasi secara langsung proses pengobatan Agus tanpa perlu dipersulit dengan prosedur surat menyurat. Lanjut, ya. Walaupun Novi dan Gary menggunakan jurus surat menyurat, ya, kita akan balas suratnya juga. Intinya gini, kalau atas laporan FA terhadap saya harus masuk ke dalam. Saya pastikan FA juga akan masuk ke dalam dengan LP tersebut, sehingga saya ingin dipersiapkan 2 orang untuk 1 kamar. Jadi saya pengen ketemu sama FA di dalam, nggak apa-apa. Saya ingin ketemu dengan FA, saya mau ketemu FA di dalam. ini orang mau berobat, jangan lagi pakai surat, ayo gunakan uang. Uang di tangan kamu. Uangnya Agus kembalikan aja, ya. Sudah disiapkan 2 kamar di rumahnya Wawa untuk Gary dan Novi untuk di sana standby mengurusi uang keluar, ya. Jadi ini hal yang mudah dibuat sulit, yang hanya menjadi tweet kicauan-kicauan di media sosial bahwa mereka ini adalah orang yang baik gitu. Kita yang nggak baik, padahal kita yang bawa. Hari Senin nanti di Rumah Sakit Jakarta Eye Center jam 18 di Menteng. Agus ke sana. Dia mau adalah transparansi dan penjelasan. Kan waktu uang Agus ditransfer, totalnya sekarang kan 1,3 miliar di Yayasan Nopi, itu pengen lihat dong, kita ditunjukkan lah, intinya ditunjukkan mutasinya, masih ada nggak uang tersebut gitu. Kami ingin penjelasan dan transparansi kenapa uang Agus ditransfer ke yayasan. Tunjukkan mutasi rekening yayasan. Poinnya adalah sebenarnya ke situ. Karena kami juga pengen ngecek uang tersebut masih ada atau enggak. Kita kesampingkan dulu permasalahan hukum dan fokus pada pengobatan Agus, begitu. Ya, kalau bagi aku pribadi, pada saat kuasa hukum Agus meminta hal tersebut ke Yayasan Nopi, bagi aku itu adalah sebuah kayak penghinaan ya, karena yang cara kita memperlakukan orang lain
merasa orang tersebut direndahkan itu bukan cuma dengan kata-kata gitu loh, tapi dengan perbuatan, dengan permintaan, dengan cara seperti ini. Ya memangnya Agus siapa kok minta dilakukan transparansi mutasinya? Ibarat kata gini, kayak temanku, Jas, gue pengen lihat dong mutasi rekening lo kayak apa. Ya emangnya lo siapa gitu mau tahu mutasi rekening gue buat apa, urusannya sama lo? Ke aparat kepolisian dengan pasal penggelapan uang. Uang itu dikumpulkan dengan motif dan pertimbangan untuk pengobatan si Agus. Totalnya berapa saya nggak ngerti, kata Haposan. Haposan menilai Agus salah jika uang donasi masyarakat tidak digunakan untuk berobat. Novi, laporin aja Agus daripada Anda dituntut para donatur itu. Laporin kepada polisi, saran Haposan. Haposan mengaku bingung kenapa bisa Agus yang melaporkan Novi, padahal Novi adalah sosok yang membantunya sejak awal. Novi bisa laporkan Agus itu penggelapan uang, laporin aja, gak usah takut, tegas Haposan. Menurut saya ini ukuran moralitas, sudah ditolong tapi malah ngelaporin, sambungnya. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang warga bernama M. Agus Salim terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Laporan yang dilayangkan Agus terregistrasi dengan nomor LPB 6330/10/2024 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 19 Oktober 2024 dengan penyertaan pasal 27 AUU 1 2024 tentang ITE dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP jungto pasal 45 ayat 4 terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan terhadap terlapor yaitu Pratiwi Novianti yang menyangkut pengelolaan dana donasi sebesar 1,4 miliar yang dikumpulkan untuk korban penyiraman air keras. Saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik serta ancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh PN. Laporan ini kami terima pada tanggal 19 Oktober 2024 dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh. Agus Salim korban penyiraman air keras kini menggandeng pengacara baru yakni Raden Dadan Mariana dari LDL Lau. Raden Sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia Novi bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden dilansir dari Instagram medsos Rame Jumat. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama make dengan dia. Jadi kalau terus ngotot saya akan bersurat kepada BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi, katanya. Meski demikian, Raden juga menegaskan jika Novi tidak berbukti memakai narkoba, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum koko, gak usah bicara sekarang, kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada, nanti kita tes urin aja, bener gak dia pemakai narkoba, sambungnya. Jangan macam-macam dengan kami kalau nggak mau merembet ke sana kemari, bebernya. Diwartakan sebelumnya Agus Salim dan Pratiwi Novianti tengah berseteru perkara uang donasi sebesar 1,5 miliar. Agus diduga tidak terbuka soal uang tersebut dipakai kemana saja.
Pratiwi Novianti sebagai penggagas donasi mendapatkan informasi kalau Agus tetap berobat menggunakan BPJS.